Oke, kita langsung aja ya. Kali ini topiknya serius banget dan jujur cukup bikin khawatir. Child grooming. Ini tuh ancaman yang seringkali nggak kelihatan, tapi nyata banget. Makanya, penting buat kita semua paham biar bisa melindungi anak-anak di sekitar kita. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, untuk bisa ngelawan sesuatu, kita harus kenal dulu kan? Jadi, kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan child grooming itu? Oke, jadi grooming itu bukan sekedar kenalan atau ngobrol biasa ya. Ini tuh proses manipulasi yang direncanakan. Pelaku sengaja banget ngebangun hubungan emosional, bikin anak percaya, cuma buat nantinya dieksploitasi. Ini bener-bener pengkhianatan kepercayaan yang paling parah. Penting buat kita tahu, ancaman ini ada di mana-mana. Bisa terjadi secara offline, tatap muka langsung, yang mungkin lebih gampang kita bayangkan. Tapi yang makin meresahkan itu grooming online. Kenapa? Karena ini terjadi di balik layar, lewat media sosial, game, atau pesan pribadi, tempat-tempat yang seringkali kita kira aman. Kalau cuma ngomongin definisi mungkin belum kebayang seberapa besar masalahnya. Sekarang yuk kita lihat datanya. Angka-angka ini bakal nunjukin betapa gentingnya situasi ini. Kita mulai dari skala global dulu ya, biar kita sadar kalau ini bukan cuma masalah di 1-2 negara, tapi krisis yang terjadi di seluruh dunia. Contohnya nih, data dari Inggris dan Wales, ada lebih dari 122.000 kasus eksploitasi seksual anak yang tercatat dalam setahun. Coba bayangin deh, 122.000 itu bukan cuma angka di atas kertas, itu artinya ada 122.000 anak yang hidupnya berubah drastis karena ini. Dan yang lebih bikin ngeri, angkanya nggak diam aja, malah terus naik. Kenaikan 6% dari tahun sebelumnya itu sinyal bahaya loh. Artinya, ancaman ini makin menjadi-jadi dan kita harus ekstra waspada. Nah, sekarang kita bedah lagi datanya. Dari semua kasus tadi, 42%-nya, itu lebih dari 51.000 kasus, ternyata terjadi secara online. Ini bukti nyata kalau dunia digital sekarang jadi arena utama buat para predator. Tapi, tunggu dulu, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Angka-angka resmi ini, mau segede apapun kelihatannya, itu baru puncak gunung es. Kenapa? Karena banyak banget kasus yang nggak terlaporkan. Korban mungkin takut, malu, atau bingung harus lapor ke siapa. Jadi kenyataan di lapangan bisa jadi jauh lebih parah. Dan ini nih yang bikin merinding, soal kecepatan. Proses grooming ini bisa terjadi super cepat, bahkan kurang dari 1 jam, terutama di platform game online yang seringkali nggak diawasi. Gila kan? Ini nunjukin betapa lihainya mereka dan seberapa cepat situasi bisa jadi berbahaya. Oke, tadi kita lihat gambaran globalnya. Sekarang kita tarik fokusnya lebih dekat ke rumah kita sendiri. Gimana situasinya di Indonesia? Ini datanya. Sebuah survei yang didukung UNICEF memperkirakan ada 500.000, ya, 500.000 anak di Indonesia usia 12-17 tahun yang mengalami pelecehan seksual online dalam 1 tahun aja. 500.000. Angka ini benar-benar jadi lampu merah buat kita semua. Dan trennya sama aja, bikin khawatir. Ada kenaikan 40% kasus kekerasan berbasis gender online hanya dalam setahun. Dari 2023 ke 2024, lonjakannya tajam banget. Ini artinya dunia maya makin cepat jadi tempat yang nggak aman buat anak-anak. Oke, kita udah lihat definisinya. Kita udah lihat angka-angkanya yang bikin ngeri. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang bikin anak-anak jadi sasaran empuk? Jawaban singkatnya, kerentanan. Inti dari grooming itu ya mengeksploitasi kerentanan. Para predator ini jago banget nyari celah dalam diri seorang anak. Biasanya mereka ngincer apa aja sih? Pertama, kerentanan emosional. Anak-anak yang mungkin butuh perhatian lebih atau merasa kesepian. Kedua, kurangnya literasi digital. Anak-anak belum paham betul bahaya di internet. Dan yang ketiga, ini penting banget, akses ke media sosial atau game tanpa pengawasan orang dewasa. Ini ibarat membuka pintu lebar-lebar buat mereka. Oke, setelah tahu masalahnya, kita nggak boleh cuma berhenti di situ dan merasa takut. Justru yang paling penting sekarang adalah, terus kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Yuk kita masuk ke bagian solusinya. Tujuannya bukan buat menakut-nakuti ya, tapi buat ngebangun perisai. Perisai perlindungan yang kita bangun dari pengetahuan dan tindakan nyata. Nah, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia punya beberapa rekomendasi penting. Ada 3 poin utama. 1. Edukasi. Orang tua dan anak dua-duanya harus tahu tanda-tanda grooming itu kayak apa. 2. Tingkatkan literasi digital sejak dini, biar anak-anak kita pinter dan aman pas lagi online. Dan yang ketiga, sebarin informasi ini. Makin banyak yang tahu, makin cepat kita bisa ngenalin pelaku.
Nggak cuma dari kita sebagai individu atau keluarga aja loh, di level yang lebih tinggi, yaitu kebijakan pemerintah, juga udah mulai ada pergerakan. Pemerintah sadar kalau butuh aturan main yang lebih ketat di dunia digital. Salah satu contohnya ada usulan kebijakan nih buat nanti Maret 2026. Isinya soal pembatasan akses media sosial buat anak usia 13 sampai 16 tahun. Ini cuma salah satu bagian kecil dari strategi besar buat menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Jadi kita udah bahas semua ya, mulai dari definisinya, angka-angkanya yang bikin miris, sampai solusinya. Sekarang pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bareng-bareng adalah gimana caranya kita ubah semua pengetahuan ini jadi aksi nyata sehari-hari. Bukan cuma tahu, tapi benar-benar bertindak buat melindungi generasi masa depan kita. Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.